Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Dayu. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Materi kita kali ini perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama, dinyatakan oleh dua bilangan yang dihubungkan oleh titik dua, pecahan atau persen. Perbandingan sering disebut juga dengan rasio. Ternyata meskipun terdengar remeh dan biasa kamu lakukan, kegiatan membandingkan itu ada kaitannya dengan matematika loh. Ada cara-cara tertentu yang bisa kamu gunakan untuk melakukan perbandingan. Bagaimana cara membandingkan? Misalnya, nilai ujian matematika Yodi 80 dan nilai ujian matematika Rian 60. Nah, dari keterangan ini kita dapat membandingkan data-data yang ada, yaitu yang pertama, nilai ujian Yodi 20 poin lebih besar. Hal ini didapat dari perhitungan 80 dikurang 60 sama dengan 20 poin. Yang kedua, nilai Yodi 4/3 kali lebih besar daripada Rian. Hal ini didapat dari perhitungan 80/60 sama dengan 4/3. Dalam melakukan perbandingan ada dua hal yang harus kamu perhatikan, yaitu syarat membandingkan. Yang pertama, samakan satuan. Yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. 1. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Contoh perbandingan yang salah. Panjang pensil Ani 3/4 kali berat badan Yudi. Hal ini salah karena panjang pensil berada dalam satuan cm, sementara berat badan Yudi dalam satuan kilogram. Sedangkan contoh perbandingan yang hampir benar, panjang pensil Ani 13 cm, sementara panjang pensil Roberto 2 meter. Hal ini karena kedua satuannya berbeda, sehingga ukuran satuannya harus disamakan terlebih dahulu, menjadi sama-sama cm atau sama-sama meter. 2. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya, kakak mempunyai uang 150.000 sementara adik 50.000. Berapa perbandingan uang mereka? Kalau kamu menjawab 15/5, itu artinya kamu masih belum tepat. Bilangan itu masih bisa diperkecil lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Berapa? Ya, 3/1. Caranya yaitu sama-sama dibagi dengan FEB dari 150.000 dan 50.000. Kita lanjut ke jenis-jenis perbandingan. 1. Perbandingan senilai. Misalnya, terdapat himpunan-himpunan bilangan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 10, 20, 30, 40, 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Coba deh kamu pikir apa nyambungnya waktu tempuh dan jarak? Ya, betul, sejauh. Kita dapat mengaitkan waktu tempuh S sejauh jarak yang ditempuh dalam kilometer, maka hasilnya 1 detik sejauh 10 km, 2 detik sejauh 20 km, 3 detik sejauh 30 km, 4 detik sejauh 40 km, 5 detik sejauh 50 km. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan menjadi. Kamu sudah mulai bisa melihat polanya belum? Dalam perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu, himpunan A, maka akan semakin tinggi juga nilai B-nya. Oleh karena itu, perbandingan jenis ini disebut perbandingan senilai, karena nilai A akan sejalan dengan nilai B. Apabila data tadi kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti ini. Contoh besaran yang berbanding nilai, banyak barang dengan harganya, banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuhnya, jumlah tabungan dengan lama menabung. Rumus praktis untuk perbandingan senilai adalah sebagai berikut. Contoh soal dan penyelesaiannya sebagai berikut. 2. Perbandingan berbalik nilai. Misalnya, ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. Satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai
75 ekor sapi pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. 50 ekor sapi pakan ternak habis dalam waktu 3 hari. 30 ekor sapi pakan ternak dihabiskan dalam waktu 5 hari. 25 ekor sapi pakan ternak dihabiskan dalam waktu 6 hari. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti berikut. Dari data itu dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, perbandingan seperti ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Apabila data tadi kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan menjadi hubungan antar dua variabel yang hasil kali keduanya menghasilkan bilangan yang sama atau konstan. Contoh dua besaran yang berbalik nilai adalah kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya, banyak pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya, banyak hewan peliharaan dengan waktu menghabiskan makanannya. Rumus praktis untuk perbandingan berbalik nilai sebagai berikut. Perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya, skala pada peta. Berikut adalah formula untuk skala pada peta. Rumus untuk skala sama dengan JPP per JS. JPP sama dengan skala kali JS. JS sama dengan JPP per skala. Simak contoh soal dan penyelesaiannya berikut. Untuk pemahaman kamu, silakan kerjakan soal-soal latihan berikut. Sekianlah penjelasan tentang materi perbandingan kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.